Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ziva Sofia dari Universitas Pekalongan. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil artikel penelitian saya yang berjudul Pengembangan ELKPD berbasis Wizardme, materi barisan dan deret untuk melatih kemampuan literasi matematis siswa SMK Ma'arif N. Undoro dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Saidatul Karimah MPD. Yang melatar belakangi penelitian saya yaitu pertama tuntutan perkembangan zaman dengan pemanfaatan teknologi pada pembelajaran, kemudian pembelajaran matematika tidak hanya berhubungan dengan rumus, juga memerlukan daya nalar, kemudian kemampuan literasi matematis siswa di Indonesia tergolong rendah, dibuktikan dari hasil PISA 2022 yang dirilis oleh OECD dengan skor 366 rata-rata 475, sehingga diperlukan adanya media pembelajaran ELKPD untuk melatih kemampuan literasi matematis siswa yang dapat dikembangkan menjadi LKPD interaktif berbasis Wizardme. Sehingga dari latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan masalah apakah LKPD berbasis Wizardme materi barisan dan deret dalam melatih kemampuan literasi matematis siswa SMK Ma'arif N. Undoro memenuhi kriteria valid dan praktis. Dari rumusan masa tersebut, sehingga tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ELKPD berbasis Wizardme, materi barisan dan deret dalam melatih kemampuan literasi matematis siswa SMK Ma'arif N. Undoro dapat memenuhi kriteria valid dan praktis. Selanjutnya, untuk metode penelitian yang digunakan yaitu model yang dikembangkan oleh Dick and Carey, yaitu model pengembangan ADDAI. Model ADY yang terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Selanjutnya, adapun instrumen pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu yang pertama ada lembar observasi, lembar wawancara, lembar angkat kebutuhan produk, lembar angkat validasi produk, dan lembar angkat respon produk. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini, yang pertama analisis data hasil validasi produk dengan cara mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif dengan ketentuan skala Likert pada tabel sesuai pada penelitian Kamila tahun 2022. Kemudian menghitung nilai persentase dengan rumus P sama dengan F bagi N dikali 10%, di mana P yaitu persentase, F skor yang didapat, dan N skor total. Kemudian setelah menghitung nilai persentase, kita mengonversikan nilai persentase menjadi nilai kualitatif sesuai dengan aspek penilaian milik Nasihah dan Karimah pada tahun 2022. Produk dikatakan valid jika memenuhi klasifikasi penilaian produk oleh validator berada di tingkat valid. Jika di tingkat pencapaian di bawah valid, maka perlu dilakukan revisi berdasarkan masukan atau koreksi para validator. Yang kedua, analisis praktis hasil respon siswa sama dengan analisis validasi produk, yaitu dengan cara mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif, kemudian menghitung nilai persentase dengan rumus P sama dengan F dibagi N dikali 100%, dan yang terakhir mengonversikan nilai persentase menjadi nilai kualitatif sesuai dengan aspek penilaian milik Nasihah dan Karimah tahun 2022. Dan produk dikatakan praktis jika memenuhi klasifikasi penilaian respon siswa terhadap produk minimal berada di tingkat praktis. Jika tingkat pencapaian kepraktisan di bawah praktis, maka perlu dilakukan revisi dan uji coba ulang. Memasuki hasil dan pembahasan sesuai dengan model pengembangan atau model penelitian ini, yang pertama ada analisis. Di analisis ini ada analisis kebutuhan dan analisis kurikulum. Analisis kebutuhan diperoleh bahwa kurangnya penggunaan ELKPD yang memuat latihan soal dengan indikator literasi matematis mengakibatkan siswa kurang memiliki kemampuan literasi matematis yang optimal. Jadi siswa masih merasa kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita berkaitan permasalahan sehari-hari. Selanjutnya,
Saat analisis kurikulum diperoleh bahwa kurikulum kelas 10 SMK Ma'arif Enudoro menggunakan kurikulum Merdeka dengan capaian pembelajaran. Di akhir fase E, peserta didik dapat menerapkan barisan dengan deret aritmetika dan geometri dalam menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajarannya disesuaikan dengan kegiatan pada ELKPD. Tahap kedua yaitu desain atau perencanaan. Peneliti menetapkan spesifikasi produk yang mana bagian awal terdapat menu login, kemudian bagian isi terdapat halaman sampul, halaman CP dan TP, halaman identitas siswa, petunjuk penggunaan, materi, latihan soal, dan permainan. Dan yang bagian akhir terdapat menu diskusi dan menu kirim jawaban. Selanjutnya, isi garis besar produk meliputi video pembelajaran barisan aritmetika, deret aritmetika, barisan geometri, dan deret geometri. Untuk isinya sama, yaitu contoh soal permasalahan sehari-hari, kemudian ada pengertian, rumus, pembahasan contoh soal permasalahan sehari-hari, dan kesimpulan. Untuk akte validasi produk maupun respon hasil siswa berbentuk checklist Scalicert yang mana terdiri dari 5 klasifikasi, yaitu 5 skor sangat baik, kemudian skor 4 baik, kemudian skor 3 cukup, skor 2 kurang, atau skor 1 sangat kurang. Di tahap development, peneliti mulai mengembangkan produk sesuai dengan desain atau sesuai dengan perencanaan di tahap sebelumnya. Untuk hasil produk dapat dilihat di barcode atau link yang sudah tertera, di mana link ELKPD berbasis user ini dapat diakses menggunakan smartphone dan komputer atau laptop dengan internet yang baik, karena ini ada LKPD online. Selanjutnya, di sebelah kanan terdapat flowchart, di mana pertama, siswa masuk ke login, kemudian muncullah halaman CP, TP, petunjuk materi barisan aritmetika atau geometri, kemudian ada latihan soal, kemudian ada materi deret aritmetika atau geometri, dan latihan soal kembali, dan yang terakhir ada simpan dan kirim jawaban. Setelah itu, terdapat menu submit jawaban di akhir. Selanjutnya, di tahap development, peneliti menerima saran validator terhadap produk. Saran yang pertama yaitu tujuan pembelajaran dijabarkan secara rinci sesuai dengan kegiatan pada LKPD, dapat dilihat pada foto yang sudah peneliti cantumkan. Kemudian yang kedua ada alokasi waktu dijadikan 2 kali pertemuan. Dan yang ketiga ada penambahan keterangan cara mengerjakan soal pada langkah kedua. Dan yang keempat ada penambahan keterangan diketahui nilai N pada langkah ketiga. Kemudian ada animasi pada video materi diberi penunjuk yang disesuaikan dengan penjelasan pengisi suara, kemudian pemberian logo asal instansi pada halaman sampul, dan yang terakhir dapat menuliskan petunjuk pada setiap latihan soal. Memasuki tahap keempat, yaitu implementation. Sebelumnya, produk sudah dinilai valid dengan kesimpulan layak diuji cobakan. Uji coba produk dilakukan pada siswa kelas 10 akuntansi keuangan lembaga sebanyak 24 siswa. Kemudian pembagian angket respon siswa dilakukan setelah penggunaan produk tersebut untuk mengetahui kepraktisan dari ELKPD berbasis user ini. Nah, hasil penelitian respon siswa terhadap produk tidak ditemukannya saran untuk peneliti melakukan revisi produk yang kedua. Diperoleh kesimpulan produk layak digunakan tanpa revisi. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri merupakan lembar angkat respon siswa. Dan yang terakhir yaitu tahap evaluation, di mana di tahap ini peneliti menganalisis data, hasil validasi produk, dan didapatkan hasil bahwa produk diperoleh persentase skor sebesar 85,4% dengan klasifikasi sangat valid, di mana dapat dibuktikan dari hasil tabel yang sudah dicantumkan di sebelah kiri. Ini adalah aspek materi yang terdiri dari kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa, dan sebelah kanan ada aspek media yang terdiri dari kemudahan akses media dan kelayakan grafik. Kemudian, peneliti juga menganalisis data hasil respon siswa yang terdiri dari beberapa komponen penilaian. Yang pertama ada kemudahan penggunaan,
kemudian ada manfaat, kemudian ada waktu dan daya tarik. Dapat disimpulkan bahwa hasil persentase skor dari hasil respon siswa sebesar 80,8% dengan klasifikasi praktis. Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ELKPD berbasis user me, materi barisan dan deret untuk melatih kemampuan literasi matematis siswa SMK Ma'arif N. Undoro dapat memenuhi kriteria sangat valid dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 85,4% dan memenuhi kriteria praktis dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 80,8%. Oleh karena itu, dihasilkannya pengembangan ELKPD berbasis Wizardme, materi barisan dan deret dalam melatih kemampuan literasi matematis siswa SMK Ma'arif N. Undoro yang memenuhi kriteria sangat valid dan praktis. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyimak penjelasan saya dari awal hingga akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.